Cerita dimulai dengan memperlihatkan dinasti Great Zuan, kota Zuanjin di kediaman Grand Tutor. Kemudian terlihat juga tokoh utama kita Li Fan, yang merupakan sang Grand Tutor. Rupanya beliau saat ini sedang merayakan ulang tahunnya, karena dalam 50 tahun terakhir, beliau telah menjalani genre From Zero to Hero, yang dikarenakan dirinya yang adalah seorang transmigrator. Dulunya dia hanyalah seorang pelajar miskin pada awal bertransmigrasi, tapi karena ketekunannya, dia akhirnya bisa mencapai puncak. Namun, secara tiba-tiba, sebuah kejadian aneh pun terjadi, dan itu merupakan bentrokan antara dua kultivator immortal. Melihatnya, tentu saja Li Fan sangat terkejut, karena menurutnya tidak ada yang namanya kultivator atau immortal. Di sisi lain, kedua immortal ini ternyata bertarung untuk memperebutkan sebuah metode kultivasi. Tapi karena mereka berdua tidak menemukan titik terang dalam masalah tersebut, mereka berdua pun akhirnya bertarung untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan metode kultivasi itu. Dikarenakan bentrokan kekuatan mereka yang sangat dahsyat, sisi kota pun hancur lebur, yang membuat Li Fan hampir gila, dikarenakan sepanjang hidupnya, dia dedikasikan untuk mencari yang disebut kultivator dan jalan menuju keabadian. Tapi, tak satu pun informasi dia dapatkan, dan yang terpenting, dia telah menua dan lemah, dan juga muak dengan takdir yang mempermainkannya. Li Fan pun menggunakan artefak sucinya yang bernama Huanzhen, yang memiliki fungsi untuk memutarbalikkan waktu dan realitas. Singkatnya, membuat Li Fan dapat mengakses checkpoint yang sudah ditetapkannya sebelumnya. Karena sejatinya, ini merupakan kehidupan kedua dari Li Fan. Di kehidupan pertamanya, Li Fan menjalani hidup yang sangat baik, dan kemudian meninggal karena usia tua. Ajaibnya, dia pun membangkitkan artefak Huanzhen, dan sekarang sudah saatnya dia menggunakan kekuatan Huanzhen yang sudah terisi penuh untuk kembali ke checkpoint sebelumnya. Kemudian terlihatlah cuplikan kehidupan keduanya. Kehidupan kedua di mana dia menjalani semuanya dengan lancar dan dengan hebatnya mencapai puncak tertinggi, yang bahkan lebih tinggi daripada Kaisar. Tetapi dikarenakan dua kultivator misterius itu, dan ditambah lagi umurnya yang sudah habis, dia pun mereset kembali semuanya. Setelah itu, muncul sebuah pilihan di depan Li Fan, yang bertuliskan bahwa dia dapat memilih satu dari 4 pilihan. Di sini juga diketahui bahwa cara kerja Huanzhen adalah dengan mengkonsumsi daya yang sudah dikumpulkan oleh Li Fan selama kehidupannya, dan itu juga dapat digunakan untuk melindungi Li Fan dari serangan fatal. Akhirnya setelah berpikir, Li Fan pun memilih pilihan keempat, yaitu mempercepat kemajuan pengisian daya dari Huanzhen. Terlihat juga status bar miliknya yang memperlihatkan usia mental dan informasi penting lainnya. Usia mental Li Fan memiliki batas sekitar 8-9 kehidupan lagi, dan jika itu mencapai batas, maka ia akan hancur. Namun hal itu dapat dicegah jika Li Fan menjadi seorang kultivator, karena tujuannya kali ini adalah mempelajari rahasia para kultivator yang akan datang 50 tahun lagi. Tentu, Li Fan akan mempersiapkan semuanya dan juga memanfaatkan informasi kelemahan para kultivator, yaitu miasma immortal mortal. Dan karena Li Fan juga sudah tahu mereka berasal dari mana, dia juga berencana untuk mengirim orang ke tempat itu untuk memeriksanya. Memikirkan semua itu, Li Fan pun menjadi sangat bersemangat untuk bisa menggapai tujuannya. Dengan pengalaman dua kehidupannya yang sebelumnya, Li Fan dengan mudah memanjat lagi dari bawah untuk sekali lagi menduduki puncak kekaisaran. Beberapa puluh tahun kemudian, Li Fan mendapat kabar mengenai Ruinous Abyss, yaitu tempat para kultivator berasal. Ternyata dugaannya memang benar, karena setiap 15 tahun sekali, kabut yang menutupi tempat itu akan terbuka selama setengah hari, dan memperlihatkan sebuah dunia ajaib yang diyakini sebagai dunia kultivasi. Akan tetapi, saat bawahan Li Fan mencoba untuk masuk, mereka langsung tercabik dan tidak dapat masuk ke dalamnya, dikarenakan sebuah angin astral. Mendengar semua itu, Li Fan memutuskan untuk menunggu sampai kemunculan kembali dua kultivator sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, mereka akhirnya muncul, Kou Hong dan Dao Zuan. Semuanya terlihat sama seperti kehidupan kedua Li Fan, tapi kali ini Li Fan sudah mempersiapkan semuanya. Walaupun itu belum cukup, yang alhasil membuat kedua kultivator menyadari penggunaan immortal mortal miasma milik Li Fan.
Tetapi, sesaat sebelum mereka ingin pergi, Livan pun mengancam mereka, yang membuat mereka terperdaya dan terkena serangan dari tentara Livan. Dikarenakan sudah terluka parah dan kehilangan saudaranya, salah satu kultivator kemudian murka dan mengaktifkan daunya yang bernama Dao Zuan untuk memusnahkan kekaisaran Livan. Tapi untung saja, Livan sempat kembali ke checkpointnya. Livan di sini beruntung karena cepat bereaksi. Jika tidak, dia mungkin sudah tiada. Di sisi lain, dia juga menyadari betapa kuatnya pengaruh immortal mortal miasma. By the way, yang gak tahu, immortal mortal miasma itu darah milik makhluk fana ya. Dia juga mengetahui bahwa kultivasi kedua orang itu adalah ranah pembangunan fondasi dan penyebab pertengkaran mereka dikarenakan sebuah teknik kultivasi untuk melangkah ke ranah golden core yang ternyata hanya bisa dikultivasikan oleh satu orang saja. Mengetahui semua itu, Livan memutuskan untuk memanfaatkan informasi yang dia dapatkan untuk memperdaya keduanya. Kehidupan keempatnya berjalan lebih cepat lagi ke puncak kekaisaran. Saat ini, dia sedang melihat ke dalam jalan masuk ke dunia kultivasi. Dia datang ke sini untuk memastikan dengan matanya sendiri terkait seperti apa kebenaran dan wujud asli dunia kultivasi. Namun, Livan terkejut dengan apa yang dia saksikan. Bukannya keindahan dunia kultivasi, melainkan kehancuran dari Immortal Dao atau dunia kultivasi. Beberapa tahun kemudian, kedua kultivator pun kembali, dan Livan kembali memulai rencananya, yaitu dengan menjebak Kou Hong dan Dao Zuan agar mereka saling bertarung. Livan memfitnah Dao Zuan dengan berkata kalau Dao Zuan berjanji membebaskan Livan dan keturunannya dari dunia ini, asalkan mereka membantu Dao Zuan untuk memusnahkan Kou Hong dan mengambil teknik kultivasi miliknya. Mengetahui itu, Kou Hong tidak terima dan langsung menyerang Dao Zuan dengan kekuatan penuhnya. Dikarenakan kelecehan Livan, dia pun memanfaatkan situasi untuk berpindah ke sisi Kou Hong, kemudian bersama-sama menyerang Dao Zuan serta melemahkannya menggunakan Immortal Mortal Miasma. Dengan begitu, mereka pada akhirnya dapat mengalahkan Dao Zuan dan membuat daunnya kembali ke langit. Setelahnya, Livan pun berbicara kepada Kou Hong mengenai janji yang dibentuknya dengan Dao Zuan yang tentu saja bohong. Memang tidak fantas Livan ini ya. Mendengar hal itu, Kou Hong pun memberitahu Livan kalau tidak ada caranya bagi Livan untuk keluar dari tempat ini yang merupakan dunia kecil dari sekian banyaknya dunia. Setelahnya, mereka berdua pun melanjutkan perbincangan itu di sebuah ruang bawah tanah. Di sana, Kou Hong berkata kalau mustahil baginya untuk keluar dari dunia kecil ini, dikarenakan makhluk fana seperti Livan dipenuhi dengan immortal mortal miasma yang harus dibersihkan dan dibasuh. Belum lagi, mereka nanti harus menembus formasi besar yang memisahkan dunia para makhluk fana dan dunia para immortal. Jadi sudah dipastikan bahwa makhluk fana memang tidak ditakdirkan untuk bersanding dengan para immortal. Mendengar itu, Livan menjadi sangat terpukul. Kemudian dengan kejamnya, menjebak Kou Hong di dalam ruangan yang sudah dipenuhi immortal mortal miasma. Menurut informasi yang diberitahu Kou Hong, dunia ini ternyata bernama Immortal Forsaken Lane, yang merupakan salah satu dari banyak dunia kecil lainnya yang berada di luar dunia kultivasi. Semuanya berawal dari ribuan tahun yang lalu di dunia kultivasi kuno. Itu adalah sebuah wabah yang tidak diperhatikan oleh para immortal. Namun, saat immortal pertama terinfeksi, wabah ini menjadi semakin kuat dan semakin menjadi-jadi. Dan akhirnya menyebar kemudian menjadi sebuah pandemi di dunia kultivasi. Media penularannya adalah energi spiritual yang merupakan sumber kehidupan para kultivator atau para immortal. Dalam keputusasaan, dimulailah pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh para immortal kepada sumber masalah, yaitu para mortal. Namun, hal itu tak berguna dan malah membuat wabah semakin menyebar dan bertambah parah. Menyaksikan ini semua, akhirnya para immortal memutuskan untuk melakukan rencana migrasi besar-besaran, yang mana sudah pasti bisa kalian tebak. Ya, itu merupakan pemisahan antara immortal dan juga mortal, dengan cara mengirim para mortal ke dunia-dunia kecil yang tidak memiliki energi spiritual
dan kemudian mengurung dunia-dunia itu dengan sebuah teknik arah yang sangat-sangat kuat untuk selama-lamanya mengisolasi para mortal. Pada awalnya, rencana tersebut bekerja dengan baik, tapi tidak semua keturunan immortal atau kultivator memiliki bakat untuk berkultivasi, sehingga seiring berjalannya waktu, para mortal pun kembali terlahir, yang menyisakan bayang-bayang dari wabah itu. Tentu saja, jika para mortal baru ini ingin berkultivasi, maka mereka harus mengangkat dan membersihkan wabah itu dari tubuh mereka dahulu, yang pada akhirnya menjadi standar yang memisahkan para mortal dan immortal, sehingga wabah itu dinamakan Immortal Mortal Miasma. Menyadari kalau dia sangat beruntung bertemu dengan dua kultivator di antara dunia-dunia kecil yang sangat-sangat banyak yang tersebar di semesta ini, Levan kemudian memikirkan sebuah rencana yang akan dia jalankan sebelum masa hidupnya habis. Levan yang sadar akan sesuatu, kemudian bertanya di mana kendaraan yang digunakan para kultivator untuk memindahkan para mortal ke Immortal Forsaken Land. Kohong saat itu memandang rendah Levan, karena kalaupun dia bisa keluar, Levan sudah mencapai batas usianya, dan itu tidak berarti lagi. Namun dengan kelicikan Levan, dia akhirnya bisa membujuk Kohong untuk memberitahu informasi tersebut. Dulunya, di zaman kejayaan para kultivator, sebelum bencana besar terjadi, terdapat sebuah kendaraan yang sangat populer yang bernama Flying Art. Tetapi setelah bencana itu terjadi, semua Flying Art diperebutkan oleh para kultivator, dan akhirnya sudah hampir tak pernah terlihat lagi hingga sekarang. Bencana yang dimaksud bukanlah Immortal Mortal Miasma, karena walaupun itu juga sudah termasuk bencana, tetapi ada sebuah bencana besar sebelum itu yang mengguncang langit dan bumi, sehingga pondasi dunia kultivator runtuh dan benar-benar hancur saat kemunculan Immortal Mortal Miasma. Bencana itu adalah sebuah larangan yang mana untuk menempuh tingkat Golden Core dan lebih tinggi hanya diperbolehkan satu orang mengultivasi satu teknik kultivasi saja. Di zaman kuno, para kultivator memiliki sekte-sekte sendiri dan mereka dibimbing oleh seorang guru dan juga berbagi teknik kultivasi yang sama. Tetapi pada saat ingin menembus ke ranah Golden Core, mereka akhirnya sadar kalau satu teknik kultivasi hanya boleh dikultivasikan oleh satu orang saja, yang kemudian membawa bencana karena keserakahan semua orang yang ingin menjadi lebih kuat. Yang lebih buruknya, para kultivator yang mengultivasikan teknik yang sama dapat saling mengetahui posisi masing-masing, sehingga bersembunyi bukanlah pilihan. Tapi seiring berkembangnya zaman, akhirnya ditemukan sebuah trik atau teknik yang dapat digunakan untuk berkultivasi sebagai pondasi seseorang. Tapi untuk memperoleh itu, seseorang diberi dua pilihan. Pertama, bergabung dengan aliansi Myriad Immortal yang dibentuk oleh para kultivator. Di sana, para kultivator dapat memperoleh poin kontribusi yang dapat ditukarkan dengan teknik kultivasi dan juga pil kultivasi, serta menjadi mata uang dari dunia kultivator. Kedua, bergabung dengan Five Elder Council. Tetapi yang ingin bergabung haruslah menandatangani kontrak jiwa dan mengabdi pada para elder selama jangka waktu tertentu. Memang benar, untuk mendapatkan teknik kultivasi nampaknya terdengar mudah, tetapi sebenarnya yang diberikan merupakan teknik yang tidak lengkap, sehingga hanya akan mencapai ranah puncak kondensasi ki. Dan untuk melangkah lebih jauh, mereka harus beralih teknik kultivasi. Maka dari itu, semua orang haruslah mengultivasikan sebuah teknik rahasia yang bernama Supreme Primordial True Scripture, yang berguna untuk melepaskan teknik kultivasi sebelumnya dan menggantinya ke teknik kultivasi yang lebih tinggi. Dengan begitu, mereka dapat mendaki ke ranah yang lebih tinggi dengan lebih efisien. Levan menyadari jika teknik rahasia ini merupakan teknik yang sudah seperti mukjizat, yang mana membuat para kultivator dapat berganti metode dengan mudah. Ya, karena hal tersebut, kedua bersaudara Kohong dan Dao Zuanzi saling mengkhianati satu sama lain. Karena metode kultivasi yang ditemukan oleh Kohong adalah metode kultivasi sejati yang dapat membawanya ke ranah Nascent Soul, yaitu di atas ranah Golden Core. Setelahnya, Kohong menjelaskan kalau terdapat satu cara untuk keluar dari Immortal Forsaken Lands, yaitu dengan menemukan Flying Art yang tertinggal di dalam Immortal Forsaken Lands. Dengan bantuan Kohong, Levan pun mulai meneliti sejarah sejak zaman kuno
yang berkaitan dengan kedatangan para leluhur ke Immortal Forsaken Lands. Li Fan mulai memerintahkan para prajuritnya untuk menggali banyak makam demi menemukan petunjuk, meskipun banyak yang menentangnya. Akan tetapi setelah 16 tahun, Li Fan belum menemukan petunjuk apapun dan merasakan kalau akhir hidupnya akan segera datang. Kemudian, dia mengeluarkan setiap item dengan rencananya akan dia pilih untuk dibawa ke checkpoint kehidupannya. Li Fan menyadari kalau kedua item ini tak bisa dia gunakan karena dia tak mencapai syarat untuk penggunaan item tersebut. Akan tetapi, Li Fan menyadari kalau pedang ini dapat di-recharge, yang membuatnya menyetujui itu. Setelahnya, Li Fan menyadari jika kemungkinan besar dia akan segera membuka checkpoint kedua yang akan membuatnya lebih gampang untuk kembali bertemu dengan Kou Hong dan Dao Zuanzi. Setelahnya, Li Fan pun kembali ke checkpoint pertamanya dan memilih satu item yang dapat dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Melihatnya, Li Fan pun memilih membawa metode kultivasi yang secara mengejutkan menjadi sebuah item yang terikat dengannya, yang artinya item itu akan terus-menerus bersama dengan Li Fan, tak peduli dari kehidupan manapun. Dengan begitu, kehidupan ke-6 Li Fan pun dimulai, dan tentu dengan kelicikan dan semua rencana Li Fan, dia dapat merubah pandangan seluruh kekaisaran yang awalnya menentang penggalian makam menjadi sebuah tren, di mana semua orang berlomba-lomba untuk menggali makam dan mencari harta karun. Kemudian, setelah bertahun-tahun, akhirnya Li Fan menemukan sebuah petunjuk yang mengarahkannya ke sebuah makam, yaitu makam dinasti Qi. Kemudian, beberapa tahun pun berlalu. Li Fan menemukan makamnya dan dia dibuat takjub oleh penemuannya tersebut. Di dalam makam itu, tepatnya di puncak tertinggi, Li Fan menemukan sebuah gubuk tua yang di dalamnya berisikan papan penghormatan yang bertuliskan makam Yizing, murid luar dari sekte Taihang. Melihat semuanya ini, Li Fan menyimpulkan kalau Yizing ini merupakan kaisar pertama dari dinasti Qi yang dipercayakan untuk membawa para mortal ke Immortal Forsaken Lands, yaitu tempat mereka sekarang berada. Jadi kemungkinan besar Flying Ark yang mereka gunakan masih ada di sini hingga sekarang. Namun, tiba-tiba salah satu prajurit datang dan membawakan sebuah kabar bahwa ruang harta makam ini sudah dijarah sejak dahulu kala. Mendengar hal itu, Li Fan menjadi sangat-sangat marah karena setiap kali dia menemukan secercah harapan, itu tiba-tiba sirna dalam sekejap mata. Kemudian, puluhan tahun pun berlalu dan harapan muncul sekali lagi yang merupakan sebuah petunjuk bahwa makam sebuah immortal akhirnya telah ditemukan. Tapi sayangnya, terdapat sebuah kekuatan misterius yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam makam itu. Namun sudah pasti, Li Fan tak menyerah dan mereka pun membawa immortal miasma, kemudian menyiramkan itu sehingga perisai kekuatan misterius tersebut rusak, yang membuat mereka dapat masuk ke dalam dan menemukan sesuatu yang selama ini dicari oleh Li Fan, yaitu sebuah Flying Ark. Kapal kayu kecil ini adalah artefak suci Flying Ark yang selama ini mereka cari-cari. Di dalam sana, Li Fan juga mengungkapkan sebuah kebenaran kalau ternyata pemilik makam ini bernama Qian Zuan Hong. Dia ternyata melarikan diri dari musuhnya dan memilih untuk bersembunyi di dalam Immortal Forsaken Lands ini. Dia pun menggali informasi dan menemukan sebuah Flying Ark yang sayangnya sudah rusak. Dengan kemampuannya yang tak mumpuni dan kultivasinya yang rendah, dia pun pada akhirnya menyerah dan mati dengan penuh penyesalan. Di sana Li Fan menemukan peninggalan dari Qian Zuan yang merupakan sebuah batu yang berfungsi untuk melindungi makam yang sayangnya juga sudah rusak akibat immortal miasma yang telah digunakan oleh Li Fan. Di sana dia juga menemukan 2 buah teknik kultivasi yang ternyata hanya hasil modifikasi dan yang asli dikultivasikan oleh seseorang di luar sana. Berkat hal itu, Li Fan mengetahui kelicikan yang terjadi di dunia kultivasi sekarang. Dan akhirnya, item terakhir yaitu Flying Ark yang memiliki nama Taihang Ark. Li Fan tahu kalau benda ini rusak, tapi itu tidaklah penting karena dia tahu cara untuk memperbaikinya. Akhirnya, kembali lagi di saat kedatangan Kou Hong dan Dao Zuan, yang tentu saja langsung dicegat oleh Li Fan yang telah mengetahui semuanya.
Singkat cerita, Livan mengundang mereka berdua masuk untuk berbincang-bincang. Dan dengan keahlian Livan, dia dengan gampangnya memanipulasi informasi dan menambahkan cerita kalau leluhurnya telah meramalkan pertemuan ini. Livan juga menjanjikan sebuah teknik kultivasi untuk salah satu dari mereka agar mereka tak perlu bertarung sampai mati untuk memperebutkan teknik kultivasi itu. Tetapi sebagai gantinya, mereka berdua haruslah membantu Livan untuk memperbaiki flying arc milik Livan. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun langsung menyetujuinya, karena itu merupakan hal yang relatif mudah untuk mereka berdua lakukan. Waktu pun berlalu dan beberapa hari kemudian, flying arc tersebut akhirnya berhasil diperbaiki oleh Kou Hong dan juga Dao Zuan. Mereka berdua juga menjelaskan kalau arc tersebut dapat berubah menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk 10 meter, bentuk 100 meter, dan bentuk 1000 meter. Akan tetapi, memerlukan divine sense yang sangat-sangat tinggi untuk dapat mengendalikan flying arc ini. Tapi di saat yang sama, mereka pun dikejutkan oleh Livan yang ternyata dapat dengan mudah mengendalikan arc tersebut. Waktu pun akhirnya berlalu, dan 3 hari setelahnya, Kou Hong dan juga Dao Zuan pun berpamitan kepada Livan. Mereka juga berterima kasih kepada Livan karena telah menyelesaikan masalah yang mereka berdua alami. Sebelumnya, Kou Hong juga meninggalkan sebuah peta yang mana dapat digunakan Livan untuk menemuinya jika sudah memasuki dunia kultivasi sebagai hadiah perpisahan mereka. Setelahnya, diperlihatkan Livan yang sedang mengendarai flying arc-nya dengan tujuan untuk test drive supaya pro saat cornering dan tidak mengalami kecelakaan. Tujuannya adalah mencoba untuk menembus batas karena dia juga sudah tidak memiliki hal lain yang diperlukan di kehidupan saat ini. Karena dia juga sudah bosan dan sudah tidak ada lagi tujuan di kehidupan kali ini yang perlu dia capai. Jadi kenapa tidak mengambil resiko? Bersama dengan Taiyang Arc, Livan pun melesat ke dalam lapisan pelindung pertama yang ditempuhnya selama kurang lebih setengah jam. Setelah itu terdapat sebuah cahaya menyilaukan yang ternyata merupakan lapisan kedua yang bernama lapisan ilusi. Di sana, Livan mengalami sebuah ilusi di mana dia menjadi yang terkuat di dunia kultivasi. Tapi untung saja dia tersadar dan kembali melanjutkan perjalanannya. Ternyata, Taiyang Arc sudah seperti memiliki sebuah intuisi otomatis seperti mode autopilot yang membuat Taiyang Arc tahu harus mengarah kemana. Jadi, Livan hanya perlu mengikuti arahan dari Taiyang Arc melewati berbagai lapisan, mulai dari lapisan api, lapisan es, lapisan badai petir, dan akhirnya lapisan terakhir, yaitu yang bernama lapisan kegelapan atau abyss. Tapi sayangnya, Livan tidak tahu kalau lapisan ini merupakan yang paling berbahaya, karena Kou Hong memberitahu kalau ini hanya sebuah lapisan kegelapan biasa. Makan tuh lapisan kegelapan biasa. Kena makan kan kamu? Setelah mengalami hal barusan, Livan menjadi sangat terkejut dan hampir terkencing-kencing di celana. Di sisi lain, dia juga kebingungan karena tidak ada informasi yang ini di dalam catatan yang diberikan oleh Kou Hong. Ya, setelahnya, Livan akhirnya memutuskan untuk main aman saja dan menunggu sampai kabut penghalang tersebut menghilang. Dan setelah itu, baru menyeberang ke dunia kultivasi. Seperti yang diduga, kehidupan ketujuh Livan berjalan dengan sangat lancar. Dia kali ini lebih berhati-hati dalam menerobos makam, dan alhasil itu membuahkan hasil. Karena batu pelindung tersebut tidak sepenuhnya rusak. Setelahnya, Livan pun meninggalkan makam dan menyegalnya kembali setelah dia mengambil semua benda yang kiranya berguna. Beberapa tahun kemudian, Livan pergi sendiri ke gerbang menuju dunia kultivasi dengan tujuan untuk hanya mengamati hal yang terjadi tanpa masuk ke dalam. Namun entah apa yang ada di pikiran Livan, setelah melihat gerbang tersebut terbuka, dia menjadi sangat berambisi untuk masuk ke dalam gerbang dan ingin pergi ke dunia kultivasi. Namun secara tiba-tiba, muncullah sebuah cahaya yang sangat-sangat terang yang menyebabkan Livan langsung tersadar dari pengaruh ilusi dari gerbang tersebut. Kemudian 15 tahun akhirnya berlalu begitu saja. Dan akhirnya, daya untuk menggunakan Huazhen pun akhirnya terisi penuh. Dengan dorongan kepercayaan dirinya itu, Livan kembali melesat ke dalam gerbang menuju dunia kultivasi. Setelah melewati lapisan-lapisan dari penghalang tersebut, Livan berhenti di lapisan kegelapan untuk mengamati sesaat. Dan begitu yakin kalau sudah aman,
Livan pun melesat masuk ke dalam lapisan kegelapan dan kembali akan dihap oleh monster misterius tersebut. Tapi untung saja, Livan lumayan fast hand sehingga dapat menghindari dihap oleh monster itu. Di saat itu, karena penasaran, Livan pun melihat ke belakang dan nampaklah wujud monster itu yang menyerupai paus raksasa yang lengkap dengan gigi-gigi tajamnya yang sangat-sangat mengerikan. Beberapa kehidupan pun akhirnya berlalu dan Livan terus-menerus mencoba untuk melewati lapisan kegelapan. Tetapi dia selalu saja berakhir dimakan oleh paus itu dan pada akhirnya membuat dia selalu kembali menggunakan Huanzhen untuk mengulang kehidupannya yang kesekian kalinya. Tentu saja Livan sudah sangat frustasi seperti player ML yang sudah lost streak 15 kali karena main solo dan timnya gak guna. Dikarenakan sudah frustasi, Livan akhirnya membiarkan kehidupannya berjalan hingga mencapai usia tuanya. Untuk satu hal, yaitu bertemu kembali dengan kedua teman lamanya, yaitu Kou Hong dan juga Dao Zuan. Setelah menyelesaikan masalah mereka, Livan pun bertanya mengenai paus raksasa tersebut kepada mereka berdua. Mereka pun memberitahu kalau paus ini kemungkinan adalah Rift Splitting Whale yang diduga sudah punah ribuan tahun yang lalu. Terdapat sebuah teori kalau paus ini dulu dikendalikan oleh sebuah sekte yang bernama Sekte Beast Taming. Mereka hanya berfokus untuk mengendalikan bis-bis langit dan bumi saja. Dan untuk informasi lain seperti cara untuk menghindarinya, mereka berdua tidak tahu mengenai hal itu, karena makhluk ini sudah punah ribuan tahun yang lalu. Mendengar ini, pada akhirnya Livan pun pasrah dengan keadaan. Dan beberapa tahun kemudian, saat usianya sudah menginjak 85 tahun di kehidupan ini, yang mana sudah mendekati akhir hidupnya, Livan memutuskan untuk berpasrah dengan keadaan dan membiarkan dirinya dibawa oleh Taiyang Arc dan tidak mengendalikannya sama sekali. Kemudian, sebuah keajaiban pun terjadi. Livan tersadar kalau dia sudah berada di ujung lapisan kegelapan dengan sangat mulus, bahkan tanpa bertemu dengan paus monster tersebut. Dengan menggunakan sisa-sisa kekuatannya, Livan pun segera mengendalikan Taiyang Arc dan bergerak dengan kecepatan penuh. Tetapi, secara tiba-tiba, paus tersebut menyadari kehadiran Livan, yang akhirnya membuat Livan sadar kalau selama ini yang perlu dia lakukan adalah membiarkan Taiyang Arc berjalan sendiri. Maka secara otomatis dia tidak dapat diketahui oleh makhluk-makhluk tersebut. Mengetahui hal itu, Livan kemudian tertawa terbahak-bahak dan menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Dan akhirnya, secara ofisial, Livan pun mencapai mitik immortal dan menamatkan. Salah. Terlalu banyak main ML guys. Dan akhirnya, Livan pun lolos dari lapisan kegelapan yang selama ini menahannya. Di bawah tekanan yang luar biasa, Livan mengalami pendarahan hebat, tapi dia tidak peduli sama sekali. Kemudian, ketika Livan menoleh ke belakang, dia pun melihat sesuatu hal yang sangat-sangat membagongkan. Ya, benar sekali. Dia melihat Rift Splitting Whale, tapi tak hanya satu saja. Dia melihat ratusan, miliaran, mungkin tak terbatas. Dikarenakan semakin jauh dia, semakin dia tersadar bahwa setiap cahaya kecil di dalam bola hitam yang kemungkinan merupakan semesta dari para mortal adalah Rift Splitting Whale. Dan yang membuat Livan semakin terkejut lagi adalah dengan mengetahui betapa banyaknya semesta Immortal Forsaken Land yang digunakan oleh para immortal untuk menyegel para mortal. Dikarenakan setiap bintik hitam yang dia lihat adalah semesta dari berbagai Immortal Forsaken Land.